Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sebagai sarana belajar dan aplikatif kreativitas mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang dosen dari Universitas Katolik Widya Mandira yang memiliki beberapa prestasi yang luar biasa. Salah satu prestasi beliau yaitu terakhir kemarin di 2022, tepatnya pada bulan Oktober, mendapatkan penghargaan pemegang skor Sinta Sains and Teknologi tertinggi di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Inilah dia, Bapak Alfri Aristo J. Sinlay, Eskom MCS. Selamat siang Bapak. Ya, Terima kasih karena telah bergabung bersama kami di Kobus Podcast pada siang hari ini. Ya. Nah, setelah melihat nama dan gelar Bapak, kami akhirnya penasaran nih. Ya. Sebelum menjadi dosen, Bapak kira-kira dulu pernah berkuliah di mana, atau Bapak bisa menceritakan sedikit latar belakang sekaligus perkenalan singkat tentang Bapak sendiri? Oh ya, oke. Terima kasih. Halo, selamat siang semua sahabat Kobus Podcast. Terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir sebagai narasumber kali ini. Baik, perkenalkan nama saya Alfri Aristo Jansen Sinai Eskom MCS. Saya dulunya kuliahnya di satu kampus saja, yaitu di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. S1 saya mengambil Teknik Informatika dengan gelar Eskom, dan S2-nya Magister Sistem Informasi yang gelarnya MCS atau Master of Computer Science. Seperti itu. Nah, setelah selesai berkuliah, melanjutkan S2 Bapak, apakah langsung dari situ Bapak memilih untuk menjadi dosen, ataukah Bapak memilih untuk berkecimpung terlebih dahulu di dunia yang memang sudah sesuai dengan gelar Bapak? Oh ya, semenjak kuliah sebenarnya saya sudah aktif mengajar sih sebenarnya. Saya pernah menjadi asisten dosen selama masa kuliah, terus setelah kuliah S1 saya juga sudah jadi dosen sebenarnya, tetapi statusnya hanya dosen luar biasa. Terus S2 pun sempat masih mengajar sampai 2013. Kemudian saya coba mengeksplor diri ya. Selain di Salatiga, saya coba melamar di Surabaya. Saya sempat jadi dosen Surabaya juga setahun di Stikom. Dulunya namanya Stikom Surabaya, sekarang namanya sudah jadi Universitas Dinamika. Seperti itu. Berarti Unika ini bukan tempat pertama Bapak untuk ngejar karir Bapak di dunia dosen ya Pak ya? Iya, benar sekali, karena ya seperti diketahui ya dari proses saya untuk menjadi dosen itu ternyata kan sudah ada pengalaman-pengalaman sejenis yang bisa saya bagikan. Ya makanya ya daripada saya mengembangkan orang yang bukan asal saya, mending saya kembali ke daerah saya sendiri, seperti itu. Gitu. Nah, kenapa Unika Pak? Maksudnya kan banyak nih kampus-kampus di Kupang, tapi kenapa Bapak memilih Unika? Ya, untuk alasan memilih sebenarnya tidak ada alasan klasik. Kebetulan Unika ini kan saya tidak tahu ada buka lowongan atau tidak, tapi saya hanya mencoba. Saya orangnya kalau saya sudah coba di satu, saya coba dulu menunggu hasilnya bagaimana, baru saya melamar di tempat lain. Dan kemudian puji Tuhan ya, saya pulang di Kupang Agustus 2015, mencoba melamar, terus lamaran saya sudah diproses di bulan September, kemudian saya dipanggil untuk proses selanjutnya untuk menjadi dosen. Dan tepatnya di bulan Oktober 2015 saya diterima untuk menjadi dosen di Unika, seperti itu. Nah, setelah melihat perjalanan karir Bapak, ini pastinya Bapak sudah memiliki banyak sekali pengalaman di bidang pendidikan. Ya. Nah, kira-kira prestasi-prestasi yang Bapak dapat itu memang sudah ada sejak sebelum di Unika, atau memang baru di sini sekarang? Kalau misalnya soal prestasi ini, sebenarnya saya ini tidak tahu prestasi bagaimana ya. Tapi kalau misalnya selama kuliah sebenarnya ya, saya lulus juga dengan IP terbaik juga ada, baik S1 maupun S2. Terus untuk prestasi prestisius yang agak menteri ya mungkin ya waktu Oktober kemarin ya. Karena ya awalnya saya memang datang juga tidak tahu Unika ini apa, seperti apa, karena saya ini awam juga ya untuk di Unika. Tetapi setelah saya menikmati waktu saya di sini ya, saya coba dengan
cara saya ya untuk bisa bukan untuk mengejar prestasi juga sih, cuma untuk mengimprove diri sendiri seperti itu ya. Sehingga ya saya dikasih penghargaan yang tadi sudah disebutkan itu ya, itu mungkin salah satu prestasi saya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak apa sih prestasi yang sejauh ini susah sekali untuk didapatkan sehingga saat mendapatkan itu ada rasa kepuasan tersendiri? Soal prestasi untuk masing-masing orang saya rasa berbeda. Ya itu sebenarnya tidak bisa diukur ya. Nah kalau misalnya bagi saya sih sebenarnya prestasi yang membanggakan itu adalah kalau kita semua sama-sama membangun kampus untuk meningkatkan prestasi kampus. Itu menurut saya seperti itu. Soalnya kalau misalnya saya sendiri berusaha untuk meningkatkan publikasi ya sama saja. Karena saya berbanding dengan jumlah dosen yang ada di Unika. Ya kalau mau dikata yang saya merasa puas adalah sama-sama membangun untuk kampus, itu saja. Itu merupakan prestasi yang saya inginkan seperti itu. Nah, Bapak ini tipe orangnya memang benar-benar menginginkan dalam diri, saya harus berprestasi, saya harus mendapatkan prestasi, ataukah Bapak memang tujuannya adalah mengejar karir, prestasi itu memang ya keuntungan tersendiri gitu, maksudnya mengikuti prestasinya? Kalau berbicara soal itu sebenarnya itu hubungan sebab akibat sih sebenarnya. Kalau saya sendiri sebenarnya adalah kita berusaha bekerja dengan baik. Kita berusaha mengembangkan diri kita dengan baik. Dan otomatis apapun yang kita dapatkan itu sebenarnya akibat dari apa yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Kalau mau dikata saya mengejar prestasi sebenarnya tidak juga sih sebenarnya. Saya hanya mau berusaha untuk meningkatkan diri saya atau mengimprovisasi diri saya bagaimana saya ingin berkembang. Apalagi kan kalau kita lihat di dunia pendidikan selama ini kan susah sekali orang untuk berkembang. Ya mungkin itu pandangan saya pribadi ya. Saya tidak tahu pandangan orang lain, tapi bagi saya seperti itu. Ya, oleh karena itu ya saya anggap sih sebenarnya kita semua itu bisa berkembang, kita semua akan lebih maju dan prestasi-prestasi yang akan diperoleh itu adalah akibat dari apa yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, sebagai seorang dosen, apakah Bapak memiliki tantangan tersendiri dalam mengaplikasikan segala macam bentuk pengetahuan Bapak kepada anak-anak di tempat Bapak ngajar? Ya, kalau tantangan pasti banyak. Soalnya yang kita ngajar ini kan dari berbagai karakter ya. Saya juga tidak tahu latar belakang pendidikan mereka bagaimana, tapi saya berusaha untuk mengimbangi. Maksudnya mengimbangi adalah saya mencoba untuk ya saya berikan sesuatu setidaknya itu mereka bisa buat lakukan seperti itu. Ya karena saya juga dosen lintas prodi ya makanya saya juga harus mengetahui ya batas kemampuan kalian sampai di mana. Tapi setidaknya dengan begitu saya bisa mengukur juga ini mahasiswa-mahasiswa itu bisa mengerjakan yang baik atau tidak. Ya seperti itu saja sih sebenarnya. Nah, sejauh ini apakah Bapak memiliki keinginan tersendiri yang sampai sekarang belum tercapai terkait dengan pembelajaran secara berbasis teknologi di Unika ini? Karena kita lihat di Unika ini kan memang belum seluruhnya pembelajaran itu berbasis teknologi. Ya, benar sekali. Ya, itu tantangan juga. Karena kalau misalnya hanya saya yang menerapkan teknologi tapi yang lain tidak ya kita semakin keterbelakang sih. Apalagi kan kita sekarang dituntut ya, kita sudah dituntut bahwa pemanfaatan teknologi dan semua harus berbasis digital. Jadi tidak harus bertatap muka sebenarnya, tapi ya kita masih dengan gaya lama. Ya itu ya sulit, ya itu memang bagi saya itu juga menjadi tantangan. Saya sulit sekali mengubah gaya mengajar orang lain kalau bukan dirinya sendiri seperti itu. Tapi ya saya tidak bisa menjudge juga, itu salah. Tetapi ya saya hanya tetap berusaha semampu saya bisa sampai di mana dan mahasiswa bisa menangkapnya juga dengan baik. Nah, itu mungkin jadi suatu kepuasan juga sebenarnya. Nah, Bapak kan selalu membuat jurnal nih kan Bapak. Buat jurnal, ada buku juga. Nah, apakah semua jurnal dan buku-bukunya Bapak itu berisi tentang aplikasi komputer? Ataukah ada tentang hal-hal lain yang mungkin dikritisi dalam jurnal dan buku-buku Bapak? Oh iya, kalau misalnya soal publikasi berupa jurnal atau buku, itu sebenarnya ya kembali lagi ya, karena saya basic ilmunya komputer, ya saya dituntut juga harus memprioritaskan berdasarkan latar belakang pendidikan saya, yaitu supaya
kita di prodi juga itu semakin berkembang ya. Berkembang dalam hal ini ada kebaruan-kebaruan yang mungkin bisa kita integrasikan ke dalam pembelajaran. Kemudian soal buku juga sama. Saya memprioritaskan tentang basic keilmuan saya itu ya untuk ini komputer atau untuk sesuai dengan kebutuhan prodi. Akan tetapi ada juga tulisan saya sebenarnya itu ada lintas prodi sebenarnya. Kalau misalnya ditelusuri ada juga. Kenapa? Karena hasil dari penelitian atau pengabdian itu tidak harus hanya khusus prodi, tapi kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan prodi-prodi yang lain. Ya, jadi yang prioritasnya tetap ada, terus yang kita kolaborasi pun juga tetap ada, ya, supaya berimbang seperti itu. Nah, bagaimana mempertahankan produktivitasnya Bapak dalam menghasilkan jurnal dan buku, sementara Bapak ini kan pekerjaan tetapnya adalah sebagai seorang dosen. Bagaimana cara membagi waktu dan... Oke, ya ini juga menjadi pertanyaan juga ya bagi saya. Bagaimana kok saya bisa publikasinya begitu banyak ya? Itu teman-teman yang lain juga sudah pernah bertanya seperti itu. Jawaban saya sebenarnya gampang saja sebenarnya. Untuk kita bisa menulis itu tidak harus kita sendiri. Kita sendiri maksudnya kita sendiri yang buat, kita sendiri yang menulis, tidak. Kalau saya sudah pernah membagi-bagikan juga tips and triknya saya kepada teman-teman dosen yang lain, yaitu cobalah kita berkolaborasi. Kolaborasi itu tentang apa? Kita kolaborasi suatu tulisan yang dimana kita bisa publikasikan, tidak harus kita yang harus berperan 100%. Contoh, saya sudah beberapa kali menerbitkan tulisan mahasiswa. Ya itu karena saya lihat tulisan mahasiswa saya bagus, saya olah kembali jadi bentuk artikel jurnal yang layak untuk dipublish. Tetap itu kan punyanya mahasiswa. Ya berarti nama mahasiswanya tetap saya tulis. Terus saya juga kolaborasi juga dengan dosen-dosen yang lain. Artinya apa? Supaya saya tidak terlalu fokus diri saya sendiri yang lebih kerja banyak, karena memang betul waktu itu susah ya. Tapi saya juga meminta bantuan teman juga bantu ya. Jadi kita saling berkolaborasi. Jadi saya tulis ada namanya mereka pun tulis ada namanya saya. Ya, seperti itu sebenarnya tips and triknya gampang. Kolaborasi itu sangat-sangat membantu. Nah, bagaimana Bapak mengintegrasikan hasil temuan Bapak ke dalam pembelajaran Bapak di Universitas Katolik Widya Mandira ini? Apakah menurut Bapak hanya mau memberikan ilmu Bapak ini kepada mahasiswa-mahasiswi di prodi yang Bapak ajar, ataukah kepada kampus seluruhnya? Ya sebenarnya kalau soal integrasi hasil dari publikasi sebenarnya ada. Itu sebenarnya saya jadikan sebagai suatu case dalam sebuah mata kuliah. Dan untuk implementasinya itu sebenarnya tidak hanya di prodi saya sendiri sebenarnya. Walaupun 90% hasil publikasi saya adalah mengenai prodi saya, tapi sebenarnya ada juga yang umum. Artinya di ilmu komunikasi pun sebenarnya bisa juga mengintegrasikan, tergantung dari dosennya juga gitu ya. Terus ada juga dari prodi yang lain juga bisa. Soalnya saya juga ada menulis beberapa hal-hal umum yang bisa diimplementasikan di lintas prodi maupun juga bisa di masyarakat. Ya kalau memang mereka merasa tulisan itu berguna bagi mereka, seperti itu. Nah, Bapak ini kan punya banyak sekali prestasi. Yang saya penasaran Bapak, adakah orang yang mendorong atau membangkitkan semangat Bapak sampai Bapak bisa menghasilkan banyak sekali buku, jurnal, dan juga mendapatkan banyak penghargaan? Oh ya, kalau soal motivasi atau motivator itu ya sebenarnya ada di prodi saya. Itu senior saya namanya Pak Adri. Beliau ini yang suka nulis ya, sebenarnya suka nulis. Saya masuk 2015, beliau kebetulan lagi studi lanjut S3. Tapi hasilnya tuh sebenarnya cukup lebih berprestasi kalau dibandingkan saya sebenarnya. Beliau sudah menulis banyak skopus, sedangkan saya ini skopus pun ada tapi bukan penulis utama. Artinya penulis utama itu ya penulis di nama pertama ya. Saya hanya nama-nama belakang saja gitu. Ya, dari beliau selalu mengingatkan kami di prodi, ayo nulis. Ya awalnya juga saya ini malas. Tetapi setelah saya sudah masuk di prodi, terus saya melihat bagaimana situasi kondisi di prodi. Ternyata saya juga
setidaknya saya harus bisa mengimprovisasi diri saya, harus mengimprove untuk mengembangkan diri saya sehingga saya harus bisa juga menulis. Ya puji Tuhan ya, kalau dihitung-hitung ya lumayan juga, publikasi saya juga sudah cukup banyak seperti itu. Nah, yang terakhir, boleh dong Bapak kasih pesan dan kesan Bapak terhadap podcast ini. Pesan dan kesan ya, ini saya juga bingung nih, karena ini pertama kali saya hadir ya di podcast Qobus ini. Ya, mungkin pesan saya seperti ini untuk bagi teman-teman semua yang ada di sini, baik itu tim produksi maupun mahasiswa ilmu komunikasi umumnya. Saya hanya bisa memberikan nasihat, sebenarnya nasihat juga bukannya. Motivasi saja. Teman-teman silakan mengembangkan diri teman-teman sesuai keahlian teman-teman masing-masing. Terus jadikanlah potensi yang ada di diri kalian itu menjadi suatu tulisan. Ya, di mana kita bisa membagi potensi-potensi kita bagi orang-orang lain, walaupun mereka tidak sempat lihat potensi kita secara langsung, tapi mereka bisa membaca dari hasil tulisan. Begitupun mungkin juga bagi teman-teman dosen yang ada di sini juga. Karena saya lihat teman-teman dosen di sini juga sudah bangkit ya, sudah mulai rajin untuk melakukan publikasi. Itu saja sebenarnya. Oke sahabat podcast, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Terima kasih juga kepada Bapak Alfri yang bersedia hadir di siang hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita @qobuspodcast, subscribe channel YouTube kita di Ilmu Komunikasi Unwira, dan Facebook kita di Qobus. Saya Angelin Sino, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih.